Perkenalkan, nama saya Gregorius Alan, Program Studi Sistem Informasi Universitas Macung, Fakultas Sains dan Teknologi. Selamat pagi Pak Sutam dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat desktop sederhana menggunakan Visual Studio 2019. Jadi sebelumnya, jika Anda belum pernah membuat file, maka tekan saja create new project. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Tampilan di sini tergantung dari uh, tergantung dari apa yang sudah kalian download di Microsoft Visual Studio. Jadi jika kalian merasa tidak menemukan apa yang kalian cari, kalian bisa download di bagian ini, install more tool and feature. Kalian nanti akan disuguhi tempat downloadan sesuai dengan kebutuhan kalian. Bisa dimulai dari data storage processing, business intelligence, dan game development menggunakan C++. Karena saya ingin membuat desktop sederhana, maka yang saya gunakan adalah ini, Mac Desktop Developer. Ini karena saya sudah download, karena saya akan membuat desktop secara simpel. Dari language kalian bisa pilih yang tersedia di sini. Saya akan pilih salah satu saja. Pilih saja Visual Basic, yang karena saya sudah menggunakannya sebelumnya. Nah, selanjutnya ada tahap di mana kalian bisa menentukan tempat penyimpanan. Pertama, kalian beri nama file, tentukan lokasi penyimpanannya, bisa diedit di sini. Lalu beri nama lagi, dan lalu pilih jenis framework. Jadi jika framework ini versinya semakin banyak, maka akan semakin lengkap. Saya akan menggunakan versi 4.7.2. Lalu create. Jika kalian sudah berhasil, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, kalian bisa membuat ukuran seperti ini. Nah, untuk memasukkannya, kalian pertama harus memasukkan tombol-tombol yang akan kalian buat. Contohnya pada sebelah kiri ini ada tulisan toolbook. Nah, di toolbook ini ada pilihan, kalian bisa memilih sesuai keinginan kalian. Saya akan menggunakan button. Nah, jika kalian melakukan double klik, maka tulisannya akan muncul, buttonnya akan keluar. Nah, selanjutnya saya akan memilih sebuah label. Nah, label di sini saya akan gunakan sebagai keluar, sebagai output dari apa yang akan saya kerjakan. Dan selanjutnya saya akan memasukkan text box. Nah, text box ini adalah sebagai input. Jadi yang akan saya kerjakan adalah, jika saya memasukkan inputan lalu saya menekan di button, maka inputan yang saya keluarkan akan menjadi output di label ini. Cara pengerjaannya sama seperti bahasa pemrograman. Jika Anda pernah menggunakan Visual Studio Code sebelumnya, maka
ini dibuat lebih simpel. Jadi jika kalian melihat sebelah kanan bawah, kalian bisa melihat settingannya, tidak perlu melakukan coding dari awal. Ini adalah tempat kalian bisa mengedit, kalian bahkan bisa memasukkan gambar dan juga melakukan setting pada tempat ini. Contohnya di sini, teksnya adalah button 1. Jika kita memasukkan tekan, maka tulisannya akan berubah menjadi tekan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk melakukan kode. Kode di sini kita bisa mulai dengan menekan double klik pada button 1, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah source code di mana kalian bisa memasukkan rumus atau codingan pada button yang sudah dibuat. Karena yang menjadi trigger dari kegiatan saya adalah tombol button, maka harus melakukan pengeditan di tombol button ini. Karena button ini sebagai sender as object. Nah, kita masukkan saja label 1 teks sama dengan text box teks. Jadi yang dikeluarkan dari label 1 itu akan sama seperti text box. Jadi jika saya memasukkan di sini akan keluar sama seperti yang ada di label. Lalu kita tekan start. Ketika ditekan start, debugging akan keluar seperti ini. Jika Anda memasukkan kodenya benar, seperti contoh saya, teks label 1 harus sama dengan text box. Jadi jika saya menulis angka 99 dan kita tekan, maka harus sama, jadi 99. Jadi kita bisa memodifikasi dari kegunaan button ini dengan mendouble klik dari teks dari form ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.